Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita berikan kesempatan untuk Kak Sasa yang juga merupakan salah seorang mentor di DKVE Han 2025 menyampaikan materinya. Untuk Kak Sasa, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, thank you Daryl dan, sambutannya ya gitu ya, dan halo teman-teman semuanya, salam kenal ya. Mungkin ada yang udah kenal atau mungkin ada yang belum. Jadi aku Sasa, salah satu mentor juga. Senang banget ya bisa ngisi kelas hari ini, apalagi ngebawain materi yang, menurut aku sih dan mungkin teman-teman juga ini tuh ditunggu-tunggu banget ya. Karena kan, aku yakin, di antara kita di sini pasti ada yang masih di, stage ini atau seenggaknya pernah di stage ini, yaitu masih pemula gitu ya. Coba dong komen dong siapa di sini yang masih pemula di dunia VA, aku mau tahu. Kita absen dulu coba. Atau malah udah pada jago-jago nih, ayo. Soalnya beberapa waktu lalu juga banyak nih yang masuk juga ya di DM aku ternyata kayak, "Kak, bisa nggak sih buat pemula?" Nah, ini banyak banget ya ada, aduh dari atas Kak Johan, Angelin, Dia, Kak Nesri, Kak Hesti, banyak banget. Masih ijo, bau minyak telon. Oke, belum ada pengalaman sama sekali, oke, setengah pemula. Iya, oke. Banyak banget ya, karena memang kita juga membuka juga ya untuk para pemula gitu ya. Nah, di sini pasti banyak juga timbul dari pertanyaan dari teman-teman, bisa nggak sih Kak, untuk kita para pemula ini, apply job sebagai VA gitu ya. Nah, kalau aku pribadi jawabnya adalah sangat amat bisa teman-teman. Banyak Kak, iya, oke. Sangat amat bisa ya teman-teman, jadi jangan berkecil hati, gimana caranya kita akan kupas di sini. Tapi sebelum itu, kita, coba, kilas balik dulu pemikiran kita selama ini mungkin ya. Teman-teman tahu nggak sih kenapa, pertanyaan-pertanyaan seperti, "Bisa nggak sih dapat kerja kalau nggak punya pengalaman?" Kayak gitu tuh selalu muncul ya, nggak hanya di dunia VA tapi juga mungkin di pekerjaan lain, gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya ini tuh karena, pemikiran yang memang udah tertanam, akibat kebiasaan yang ada di sekitar kita. Kayak misalnya, kita itu pasti sering kayak menemukan siklus gitu ya, kayak mau cari kerja tapi nggak ada pengalaman dan kemudian nanti dibalikin lagi, gimana mau punya pengalaman kalau belum pernah kerja. Nah, siapa tuh yang relate banget kayak gitu. Karena jujur saya pun pernah ada di fase itu, teman-teman. Nah, tapi kalau kita kayak gini terus, itu jadinya apa, jadinya nggak mulai-mulai, kayak gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, kalau di lingkungan kita itu ya, biasanya kan kayak ada sering nih di loker-loker ya, itu selalu mencantumkan atau, mayoritas juga mencantumkan kayak, "Kamu harus berpengalaman minimal bla bla bla." Ya kan? Dan ini akan membuat kita para first timer itu jadi udah berhenti dulu, minder dulu kan, dan langsung ngerasa, "Ya udahlah aku nggak punya pengalaman." Nah, ini nggak boleh ya teman-teman. Kalau teman-teman termasuk salah satunya di sini yang punya mindset kayak gini, kita harus ubah ya. Ini dasar banget, jadi teman-teman harus bisa ubah mindsetnya dulu, baru kita bisa lanjut ke materi kita, selanjutnya untuk teman-teman eksplorasi. Oke, mindsetnya seperti apa? Oke, teman-teman, tadi ya, berarti yang harus dicek lagi teman-teman itu adalah mindset ya. Nah, mindset ini biasanya para first timer ini dia akan terjebak dalam mindset itu tadi, belum punya pengalaman. Nah, ini harus di-switch dulu teman-teman. Bisa jadi, salah satu dari yang ada di layar teman-teman ini atau keduanya. Jadi bisa kayak diubah bahwa sebenarnya tuh kita punya pengalaman, hanya saja kita belum sadar gitu ya, atau sekarang ini kita sedang membangun pengalaman itu sendiri. Kayak gitu. Nah, yang perlu ditanamkan dari, pikiran teman-teman adalah bahwa namanya pengalaman itu bukan berarti, sama dengan riwayat aktivitas yang sama yang mau kita apply, gitu ya. Jadi, jangan sampai nanti ada pemikiran kayak, "Aduh belum pernah jadi VA, pasti susah deh dapat kerjaan VA." Itu satu. Kemudian jangan sampai ada juga, "Aduh aku nggak punya pengalaman jadi sosial media manager nih, pasti sulit nih nanti kalau mau tembus, VA di bagian SMM," kayak gitu. Nah, padahal nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi banyak aspek-aspek lain dalam kehidupan kita yang sebenarnya adalah aset untuk, kita bisa pakai dan kita jadikan, pengalaman, kayak gitu. Nah, kalau kita analogikan tuh seperti ini teman-teman, kalau kita misalnya belum pernah naik sepeda roda 2 gitu kan, jadi bukan berarti kita nggak bisa naik sepeda.
Karena mungkin aja kita udah pernah, naik, sepeda roda 3 atau mungkin kita pernah belajar tentang, keseimbangan gitu ya waktu kita main hal yang lain kayak skateboard gitu misalnya. Jadi pengalamannya itu beda, tapi skill dasarnya sama, yang bisa kita pakai itu adalah sama gitu. Tinggal teman-teman geser aja nanti dan diasah lebih baik lagi, gitu. Itu untuk, mindset switch yang pertama. Nah, mindset switch yang pertama ini yang akan menjadi bekal teman-teman, itu kita sebut dengan namanya transferable skill. Oke, kita bahas apa itu transferable skill ya, teman-teman. Nah, transferable skill ini merupakan kemampuan umum yang bisa ditransfer dari satu situasi ke situasi lain, ya. Jadi di sini nanti akan berisi skill-skill apa saja yang kamu paling jago ketika ada di situasi A. Dan skill ini nanti bisa diimplementasikan untuk kesuksesan lagi di situasi yang B, gitu ya. Misalnya situasinya itu antara apa sih? Jadi bisa kayak antar, situasi di kampus dengan dunia kerja, situasi teman-teman main game dengan dunia kerja juga, ataupun dengan kehidupan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Nah, contoh-contoh skill yang sifatnya, bisa ditransfer itu apa saja, yaitu ada komunikasi dan teamwork ya, kemudian ada time management, ada problem solving juga, ada creativity dan curiosity, adaptability, dan masih banyak lagi, tuh. Nah, jadi kalau teman-teman udah menyimak sampai tahap ini, harusnya teman-teman udah bisa dong menghilangkan mindset, apa ya, nggak punya pengalaman tadi ya. Teman-teman tinggal perlu apa, mengulik aktivitas keseharian kalian, beberapa bulan kebelakangan ini atau beberapa minggu kebelakangan ini tuh lagi aktif apa dan apa skill yang kalian andalkan dari aktivitas di situasi tersebut gitu ya. Jadi jangan hanya berdasarkan dari kerja formal aja, tapi banyak aspek aktivitas yang bisa jadi, memunculkan transferable skill. Nah, apa sih contoh konkretnya ya teman-teman? Oke, kita akan lihat nih. Di sini ada beberapa contoh konkret ya, kita bisa lihat. Yang pertama adalah mengatur keuangan rumah. Nah, coba di sini siapa yang adalah seorang ibu rumah tangga? Banyak dong kayaknya nih. Siapa ibu rumah tangga atau enggak, siapa I am, oke, Kak Fitri, aku, oke, nice, Citra. Atau siapa juga di sini yang mahasiswi atau mahasiswa yang juga apa ya, kerjaannya juga tetap harus mengelola keuangan dari bulanan orang tua gitu ya. Apa juga nih? Banyak ya pasti ya, karena VA juga banyak kok yang mahasiswa-mahasiswi gitu ya. Saya Kak Astrid, oke. IRT alumni bendahara, oke, nice Kak Diah. Ya banyak banget ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau kebiasaan teman-teman ini mengelola keuangan itu juga menghasilkan, transferable skill ya. Karena kan kayak gini nih, pasti kita tuh kalau kalau, mengelola keuangan itu pasti melakukan namanya apa, pencatatan, ya kan? Uang masuk, uang keluar, kemudian persentase pengeluaran, melakukan budgeting mungkin ya untuk liburan keluarga, untuk beli kuota, kemudian self reward gitu kan, dan masih banyak lagi. Nah, aktivitas pencatatan ini berarti kita udah punya apa, skill yaitu basic bookkeeping. Nah, teman-teman mungkin bertanya, ada nggak sih klien-klien yang memang nyari VA bookkeeping? Banyak teman-teman. Salah satu di kita juga pun, banyak ya, jadi kayak minta rekap pengeluaran dan pemasukan perusahaan, finance monitoring, dan, reminder dan lain sebagainya. Kemudian apalagi skill-nya nih ya dari, kita-kita yang bisa mengatur keuangan rumah gitu ya. Nah, namanya juga mengatur uang ya teman-teman, ngatur duit itu biasanya kita diharuskan jeli dong ya, kayak, membedakan pengeluaran mana yang nggak perlu, kemudian apakah penghitungan persentasenya udah tepat atau belum, di mana ini nanti akan jadi, skill apa, attention to detail, gitu. Oke, sekarang yang kedua, mmm, aktif organisasi atau kepanitiaan. Nah, siapa di sini yang aktif nih? Nggak cuma di kampus atau di organisasi apapun sih, tapi bisa juga siapa di sini yang adalah ketua RT coba? Ada nggak sih ketua RT di sini? Gitu ya, ada ketua RT, ketua RW, apalah, aku ketua RT, Kak Fitri ketua RT, volunteer, oke, nice. Nah, jadi ketika teman-teman aktif, organisasi atau kepanitiaan apapun bentuknya ya, itu nanti bahkan nanti tergantung ketua perkumpulan emak rumpi, oke, boleh.
Nanti tergantung, role-nya teman-teman ya di organisasi atau di kepanitiaan itu bakal ada skill tambahan lagi selain yang udah aku tulis di sini ya. Nah, biasanya kalau kita aktif kepanitiaan gitu ya, akan ada skill leadership khususnya kalau kita itu role-nya kayak kadif ya, kepala divisi, ketua, dan lain sebagainya. Kemudian kalaupun hanya anggota biasanya juga ada teamwork gitu ya, dan koordinasi ya antar divisi ya, karena biasanya kalau organisasi itu kan atau panitia itu ada tujuan ya, dan biasanya koordinasi itu penting untuk bisa, jalannya acara atau jalannya organisasi. Nah, skill-skill ini, kalau kita korelasikan dengan VA itu dipakai atau enggak? Jelas dipakai teman-teman, dan biasanya yang seperti ini itu cocok, atau diterapkan di, project management teman-teman ya, project management, project koordinator gitu kan, dan ini juga ada juga kerjaan yang di VA gitu, jadi jangan berkecil hati. Oke, yang ketiga, suka bikin konten, siapa di sini yang adalah konten kreator? Nah, zaman-zaman pandemi ini pasti banyak konten kreator bermunculan ya, entah itu kalian, apa ya, bikin vlog, kemudian saya lagi. Oke, Kak Fitri ini banyak nih merangkum semuanya. Oke, entah itu bikin vlog, entah itu apa ya, emang cuma iseng aja atau kayak senang aja bikin konten gitu ya. Nah, ini juga ternyata ada transferable skill-nya teman-teman ya. Jadi karena kan, kalau content creator itu kan mereka itu akan mengubah apa ya, raw footage ya, jadi footage-footage yang belum diolah sama sekali untuk menjadi visual yang menarik gitu ya. Nah, kalau kayak gini itu berarti kalian punya skill apa? Creativity, kemudian concepting, jelas ya. Jadi bagaimana kalian bisa mengemas atau mengkonsep sesuatu yang, mentah jadi sesuatu hasil jadi yang bisa menarik secara visual. Nah, biasanya yang kayak gini nanti akan ngarahnya ke VA kreatif nih di sini, kayak gitu. Oke, contoh keempat ya, di sini, pernah juara atau ikut kompetisi di sekolah ya, ini bisa di sekolah, bisa saat kuliah, atau mungkin submission submission online ya, itu juga termasuk. Nah, ketika kalian pernah di sini ya, walaupun sebagai ini aja deh, partisipan gitu ya, itu berarti kalian kemungkinan bisa punya skill apa, problem solving, creativity, resilience gitu ya, jadi nggak gampang nyerah gitu ya, diterpa berbagai pertanyaan mungkin dari, penguji kompetisinya gitu kan. Nah, kalau skill ini rata-rata juga banyak dibutuhkan, di banyak jenis job VA, teman-teman. Kemudian, nah itu tadi ya, jadi kalau kita sebagai first timer, jangan sampai kita berkecil hati ya, karena, apa pengalaman hidup teman-teman, mau jadi ketua RT, mau jadi ketua RW lagi, atau, ibu rumah tangga, apa namanya, mahasiswa gitu ya, itu adalah aset yang teman-teman bisa cari, transferable skill-nya. Jadi jangan sampai kita sebut nggak ada pengalaman lagi, tapi kita harus kenali diri kita dulu. Ya, kita juga, bisa oh ya teman-teman juga bisa nih ya kepoin ya di, salah satu channel kita itu ada VA Explorer ya. Nah, di situ juga ada nih kita pembahasan mengenai, transferable skill teman-teman. Jadi kalau mau, lihat juga ada di situ, nanti bisa teman-teman explore ya. Entah, kalau CV-nya kosong atau misalnya nggak punya pengalaman di situ juga ada. Oke, mungkin setelah ini, pertanyaan yang muncul di teman-teman adalah, harus mulai dari mana ya, biar bisa beneran dapat kerjaan gitu ya, how to get a job without experience. Nah, yang harus kita mulai pertama adalah bikin yang namanya jejak digital, gitu ya. Karena kita VA ini kan emang lingkup kerjaannya di dunia digital ya, ya berarti jejak yang harus kita tampilkan atau yang harus dimiliki ya adalah digital juga, teman-teman. Nah, ini harus mulai dibangun dari sekarang. Oke, fungsinya apa sih jejak digital ini? Nah, jejak digital ini nanti akan berfungsi sebagai wajah atau branding kalian ya di mata klien nanti gitu ya. Walaupun nanti ini masih berprogres ya, berproses gitu ya. Karena, ya namanya klien ya, pasti kebanyakan klien itu, mau tahu dong kayak, dia tuh kerja sama siapa, orangnya seperti apa, ya kan? Dan itu bisa kita tampilkan di, digital footprint kita gitu. Nah, kalau memang masih first timer, kita bisa melakukan hal ini ya, teman-teman bisa mulai buat jejak digital di LinkedIn, ya, sebenarnya nggak hanya di LinkedIn ya, tapi bisa juga kayak di Instagram atau sosmed lainnya gitu ya, karena nanti kita akan relevansikan lagi dengan kebutuhan dari si klien ya, teman-teman. Nah,
Kemudian kenapa LinkedIn ya, karena LinkedIn ini adalah salah satu platform yang, terbilang profesional dan bisa untuk membangun digital footprint dan biasanya juga nggak jarang nih ada klien yang minta kita share LinkedIn kita, gitu ya. Di LinkedIn ini kalau kita masih first timer, ibaratnya kita kayak masih mau, apa ya, menunjukkan loh, "Ini loh kita ada di sini," gitu loh. Itu ada 3 hal yang perlu teman-teman pastikan. Yang pertama, pasang foto terbaik ya. Jangan sampai, fotonya malah kayak ke-crop gitu ya, jadi kayak fotonya cuma sebelah gitu, kayak, "Apaan siapa nih?" Gitu kan, klien jadi bertanya-tanya. Kemudian jangan sampai fotonya ala-ala candid, tapi candidnya madep belakang, jelas mukanya gitu ya. Jangan sampai yang dipasang, apa, foto kucing. Nah, foto kucing itu juga jangan kalau bisa. Jadi tunjukin kalau dari awal kita udah berusaha menampilkan yang terbaik ya, foto jelas dan, versi terbaiknya teman-teman, gitu. Kemudian bisa kasih headline juga ya, headline pilih pilih headline yang simple tapi to the point ya. Nah, kalau misalnya masih first timer itu, kalau misalnya teman-teman masih belum bisa menemukan kebisaan teman-teman, bisa dengan kayak gini ya, yang aku sebutkan di sini ya, "Curious virtual assistant bla bla bla," kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah isi, konten-konten LinkedIn-nya atau nanti sosial media apapun dengan, konten-konten yang menunjukkan namanya itu adalah growth mindset ya teman-teman. Menunjukkan kalau teman-teman itu punya mindset bertumbuh ya, dari satu postingan ke postingan lainnya gitu ya. Dan ini harus konsisten ya teman-teman, kayak gitu. Terus, jejak digital apa lagi sih yang bisa teman-teman bangun, yaitu ada yang namanya CV ya, CV sederhana gitu ya. Kita bisa isi kalau masih first timer bisa fokus ke skill, aktivitas, dan pencapaian kecil. Dan ini bisa dibikin dengan mudah menggunakan Canva seperti pembahasan sebelumnya ya, tinggal cari template-nya, jangan lupa di-adjust juga dengan style atau branding kita. Ya, kemudian juga yang ketiga kita bikin mini portfolio ya. Nah, apa sih yang membedakan antara keduanya? Jadi kalau CV itu berarti kan, profil profesional kita secara umum. Nah, kalau portfolio itu lebih ke bukti konkret hasil kerja kita gitu ya. Bisa kayak isinya desain, tulisan, konten media sosial, atau proyek kecil, kayak gitu. Nanti tinggal dimasukin aja di Google Drive, di Notion, atau juga di Canva juga, dengan template yang kita bisa personalisasi lagi, kayak gitu. Nah, tipsnya lagi kalau memang masih first timer, ketiga hal ini jangan lupa harus selalu diupdate seiring dengan, perjalanan teman-teman ya, jadi supaya tetap relevan gitu. Oke, jadi habis ini ayo semuanya buat LinkedIn, daftar Canva, dan dibuat ya, jadi jangan cuma dilihat doang, dilakuin gitu teman-teman. Oke, kemudian kalau tadi aku bilang ini harus diupdate seiring dengan perjalanan, ya, portofolio atau CV. Mungkin nanti jadi ada pertanyaan, "Kak, ngisinya itu biar lebih konkret itu gimana? Apakah harus nunggu dapat klien? Ataukah, harus benar-benar ada bukti yang nyata banget yang memang dari klien?" Jawabannya tentu tidak. Kita bisa lihat ya, ada berbagai cara atau berbagai, sumber gitu ya, kita bisa mendapatkan yang disebut dengan pengalaman, ya. Ini tadi ya, yang akhirnya harus, men-switch mindset kita ya, dari ke arah yang kedua. Tadi kan ada yang aku bilang mindset kedua itu adalah bangun aja pengalamannya gitu ya, kalau memang dianggap tidak punya pengalaman. Dengan cara apa? Banyak, volunteering gitu ya. Jadi kayak teman-teman ikut aja volunteer di bidang apapun, di event apapun gitu, kita bisa dapat pengalaman dari sana. Kalau memang teman-teman udah, apa namanya, udah lebih terarah gitu ya, berarti pilih volunteer yang memang searah. Misal, memang teman-teman udah menetapkan mau jadi VA kreatif, ya udah berarti cari volunteer-volunteer yang, jadi sebagai tim kreatifnya ya, entah itu nanti jadi editor, copywriting, dan lain sebagainya. Nah, kedua, itu bisa didapat dari online challenge atau kompetisi ya, termasuk ini yang lagi kita kerjakan sekarang ini teman-teman, DKVE-Han ini ya, ini salah satunya nih. Coba deh pada komen, sampai sekarang di DKVE-Han ini udah dapat pengalaman apa aja coba? Pasti banyak banget, ya nggak? Yang apa namanya, udah tukar pengalaman, jadi dapat insight baru, dapat kemungkinan skill baru, dan kalau aku lihat juga udah banyak juga yang bertukar pengalaman ya di sepanjang sampai saat ini kita apa namanya, berprogres gitu teman-teman. Nah kemudian dari juga,
tuh kan ada dapat wawasan baru dan tools baru, pengalaman absurd. Oke ya, have fun aja, bawa senangnya juga. Oke, kemudian bisa juga manajerial, nambah skill cuap-cuap. Bagus tuh Kak Kartika, bikin hal-hal baru terlihat tidak menyeramkan, betul, dan itu yang dibutuhkan untuk para first timer ya, jadi jangan takut kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan experience juga bisa dari, beberapa project sekolah nih ya, kalau buat yang masih sekolah atau masih, kuliah juga ya, baik yang nanti sifatnya itu akademik maupun yang non akademik ya, bisa kayak pengalaman riset, mungkin juga, teman-teman ada di sekolah atau di kuliahnya bisa mengelola apa ya, event atau trip sekolah gitu dan lain sebagainya. Itu juga adalah pengalaman. Kemudian bantu bisnis keluarga. Nah, ini yang sering juga ya, sering dijumpai bahkan sorry, salah satu VA kita juga, dia berlatar belakang dari sini juga untuk menjadi VA ya. Ini juga bisa jadi pengalaman, karena misalnya kalau bantu bisnis itu kan, bisa aja kita ikut di bagian manajemen keuangannya, bisa juga kayak, ngatur inventory-nya, dan memang ada dulu ya, salah satu klien kita itu klik juga dengan VA yang punya background, bisa kelola inventory dan itu memang diceritakan memang dia punya dari bisnis keluarga gitu, dan padahal bidangnya juga berbeda dengan bidang si klien ini, tapi klien akhirnya meng-hire karena merasa ada kesamaan atau merasa menganggap bahwa bisa sepertinya untuk, di-hire karena bisa mengelola inventory kayak gitu. Jadi jangan berkecil hati, karena semuanya itu pasti ada pengalaman di situ. Kemudian personal project, ya ini yang sering banyak banget, dijelaskan juga ya. Jadi jangan nunggu dulu dapat klien, tapi jadilah kita kliennya gitu teman-teman. Maksudnya personal project itu kayak gitu. Artinya ya udah kita bikin aja sendiri, ceritanya kita klien, ceritanya kita itu butuh, mmm, apa ya, butuh sosial media campaign dan kita jugalah yang mengerjakan, kita atur mulai dari, bikin idenya, bikin content plan-nya, create kontennya, copywriting-nya, sampai, pada evaluasi ya, evaluasi matriknya dan lain sebagainya, dan kita masukin aja di portfolio. Nah, itu udah jadi pengalaman lagi, gitu. Kemudian yang terakhir, online internship itu juga. Nah, semua atau salah satu atau gabungan dari beberapa experience ini teman-teman, itu bisa teman-teman dokumentasikan dan nanti bisa dimasukkan ke dalam mini portfolio tadi ya teman-teman, ya. Jadi ini harus kalau misalnya menganggap belum punya pengalaman, ini harus dicoba karena ini nanti akan jadi semacam, pintu masuk teman-teman ya. Pintu masuk yang, bisa nanti lama-kelamaan akan menimbulkan jadi apa, ada testimonial, klien percaya, dan akhirnya mendatangkan klien-klien baru yang lain gitu ya. Oke. Nah kemudian, ketika melakukan mencari experience, ketika udah mendapatkan transferable skill, yang penting dilakukan oleh first timer itu adalah konsistensi teman-teman, ya. Ini adalah yang penting bagi seorang, first timer, karena di sini jelas ya, dikatakan bahwa konsistensi itu membangun kepercayaan dan keterampilan jangka panjang melalui usaha yang berlanjut dan tidak terisolasi, gitu ya. Jadi, eee, bagi seorang yang tadinya punya mindset belum punya pengalaman tapi mau mendapat kerjaan, konsistensi itu penting dan bahkan, dia bisa mengalahkan sertifikat gitu ya. Tapi bukan berarti ya, bukan berarti sertifikat itu nggak penting gitu ya. Sini kalau konteksnya first timer aja. Nah, konsistensi di sini kenapa dia bisa lebih baik daripada sertifikat, karena kita lihat, pembedaannya di sini ya. Kalau misalnya, sertifikat itu dia itu didapat dari apa? Bukti kamu pernah belajar, ya. Jadi kita belajar dulu, kita serius dulu di awal dan akhirnya kita ikut, apa namanya, sertifikasinya, ikut misalnya TOEFL lah, ikut, tesnya dan kemudian kita dapat. Tapi tidak apa ya, tidak memastikan bahwa setelah itu kita masih konsisten untuk mempelajari apa yang sudah kita dapat gitu loh, ya kan. Jadi bisa saja nanti di 5 bulan atau beberapa waktu selanjutnya itu jadi, lupa atau gimana gitu ya. Ini makanya,
beda gitu ya. Makanya kalau konsistensi ini akan jadi bukti bahwa kita itu terus belajar dan berkembang kayak gitu. Nah, kemudian sertifikasi ini atau sertifikat ini didapat dari satu momen dan kalau konsistensi itu gimana kita membangun dari rutinitas kecil setiap hari gitu ya. Jadi, potongan-potongan rutinitas kita itu, kita lakukan terus. Jadi malah menjadi apa ya, hasil nyata dan juga kebiasaan teman-teman dan jadi kayak udah, di luar kepala kayak gitu kan. Kemudian ini juga konsistensi itu penting untuk bertahan dan tumbuh gitu ya. Jadi, yang idealnya seperti apa? Yang idealnya sih sebenarnya, teman-teman konsisten terus nanti bisa mencapai, sertifikat dan nanti tetap konsisten lagi, itu yang paling ideal, kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari tadi, Kak, emangnya udah ada beneran sih contohnya gitu ya kayak, yang belum punya pengalaman ternyata bisa dapat kerjaan, ada beneran atau enggak sih? Coba deh kita lihat. Di sini ada 3 contoh ya teman-teman. Kalau teman-teman udah explore ya mungkin ya di cerita VA ya, atau, coba dilihat lagi dan kemarin kalau nggak salah di yang, beberapa hari belakangan itu ada ya, kuisnya gitu ya, kayak cerita mana yang paling relate dengan kalian. Nah, ini kalau kalian milih Kak Indah, kemungkinan kalian first timer juga nih. Ya, karena Kak Indah ini, dia itu hitungannya adalah first timer ya. Jadi dia ini, lulus kuliah gitu kan, tapi memang belum pernah, kerja kantoran sama sekali gitu ya. Tapi apa, aktivitas yang dia lakukan setiap harinya gitu ya, dia itu bantu ibunya jualan, kemudian, menerima pesanan catering, kemudian juga joki game, kemudian jadi voice actor anime, dan lain sebagainya. Nah, di sini Indah awalnya dia punya perspektif, apa namanya, nggak bisa ngisi CV gitu ya, karena dia nganggap bahwa itu tuh tidak bisa dimasukkan CV, tapi ternyata itu bisa gitu ya. Ini terbukti dari, dia yang akhirnya punya pesan nih, "Mulai aja dulu, nggak perlu jago, semua orang juga, pernah jadi pemula," gitu ya. Dan terbukti sekarang si Indah ini, dia ada handle beberapa project VA ya, bahkan yang nggak terlalu relate banget dengan latar belakangnya gitu ya. Dia ada, jadi SMM ya, dia ada, berkaitan dengan sosial media, kemudian bahkan nih ya, dia kan lulusan akuntansi nih. Nah, biasanya kalau akuntansi itu kan keuangan yang ribet ya, kayak untuk perusahaan besar gitu ya. Dan dia sekarang juga ada project di bidang, personal assistant, juga melakukan finance monitoring, tapi ini untuk agensi kecil gitu ya, teman-teman. Nah itu, jadi kita bisa lihat di sini ya transferable skill-nya Indah juga ada, kemudian, yang bisa pengalaman yang bisa dijadikan dasar untuk bisa cari pekerjaan VA itu juga ada, gitu ya. Oke, story yang kedua, coba kita lihat di sini ada Bintang, juga banyak nih kayaknya nih yang jadiin, Bintang kemarin ya untuk sebagai, ngebahas kuis kemarin ya. Nah, kalau Bintang ini dia masih mahasiswa ya teman-teman, tapi dia mau cari, penghasilan tambahan. Nah, dia ini sekarang kalau di kita itu dia lebih fokus ke project riset ya. Nah, ini juga link juga dengan, latar belakang dia sebagai mahasiswa. Pesannya apa sih dari Bintang? Pesannya adalah percaya aja sama diri sendiri. Awalnya pasti canggung, tapi setiap langkah kecil itu penting banget. Jangan takut mulai. Nah, tuh lagi-lagi ya. Jadi walaupun kalian nganggapnya nggak punya pengalaman, padahal mungkin mindsetnya aja yang belum itu ya, belum terarah. Jadi harus, berani mulai. Dan terakhir ini biasanya nih ada si Ardia. Nah, ini buat para ibu-ibu yang ternyata juga sambil kuliah. Wah, ini hebat sekali nih Ardia nih. Dia, ibu rumah tangga tapi dia juga kuliah di waktu yang bersamaan. Nah, di situ dia berusaha juga untuk bisa dapat penghasilan tambahan. Dia menyadari juga nih akhirnya, ternyata dia bisa untuk, kerja online jadi VA, bahkan dia juga, apa namanya, mempertingkatkan kemampuan dia dalam hal konten kreator dan lain sebagainya. Pesannya apa dari Ardia? Dia mau, kerja dari mana saja itu mungkin, kuncinya niat kuat, belajar terus, dan konsisten. Nah, ada kata konsisten di sini ya, seperti pembahasan kita sebelumnya. Oke, terakhir yang aku mau jadi, yang harus teman-teman tekankan ya, kalau udah nih, udah ngedengerin cuap-cuap Kak Sasa nih, next step-nya apa sih yang konkret gitu ya. Nah, next step-nya adalah, jangan tunggu punya pengalaman karena mau sampai kapan gitu kan, ciptakan aja pengalamannya. Coba cek lagi,
ada transferable skill apa yang ada di diri teman-teman. Walaupun itu nanti hasilnya kecil, tapi kan itu nyata gitu kan. Kemudian, ayo mulai bangun jejak digital, mulai hari ini. Jadi yang tadi udah pada bilang, "Oh ya aku first timer bla bla bla," coba dicek udah punya belum nih jejak digital yang memang mengarah pada profesi virtual assistant, kalau belum ayo dibuat. Dan yang terakhir adalah, mulai kecil tapi jangan berhenti. Nah, kunci dari VA yang sukses itu dia adalah curious ya. Jadi dia, eee, selalu ingin tahu, selalu ingin belajar, nggak puas dalam, satu masa aja, gitu. Jadi jangan pernah berhenti. Oke, itu dia tadi dari aku ya. Aku kembalikan lagi ke Daryl, silahkan. Oke, teman-teman mungkin sebelum, ilmunya dingin, kita ada mini task ya, ada game sedikit, coba teman-teman, tuliskan ya di kolom komentar satu kalimat, 1 sampai 2 kalimat untuk teman-teman pitching atau mempromosikan diri teman-teman ke klien. Tapi dengan catatan bukan memberikan list, pekerjaan atau pengalaman kerja. Jadi bukan bilang, "Saya pernah kerja ini," enggak, bukan gitu. Tapi teman-teman memberikan, kepribadian, menonjolkan kepribadian teman-teman. Contohnya, saya selalu, mencari cara-cara yang lebih efisien untuk menyelesaikan pekerjaan, pokoknya seperti itu. Dan saya selalu membuat teman-teman atau kolega-kolega saya merasa nyaman berada di sekitar saya atau bekerja sama dengan saya. Kayak gitu, teman-teman. Oke, untuk kalimat pitching yang terbaik bukan terbaik sih, yang menarik ya, yang menarik akan saya pilih untuk mungkin bisa di-share di stage ya. Oke, Kak Anton Wijaya bersedia nggak naik? Ini ada request khusus dari ketua panitianya nih. Oke, halo Kak Anton. Ini Halo, dipantengin sama ketua panitianya nih, langsung di japri saya, "Kak Anton suruh naik tuh," katanya. Silakan di-share, Kak. selamat malam. Malam-malam Kak Halo, Anton. malam, Kak. Ayo coba Kak Anton pitching saya sebagai klien, coba. Halo malam Kak Sasha, Ya, Kak malam. Darin, Kak Agyar, selamat malam semua yang ada di floor. Halo? Iya iya, masuk Ada. malam. Silakan silakan, lanjut lanjut. Jadi gimana nih maksudnya saya baca atau gimana nih Kak? Boleh baca aja nggak apa-apa yang tadi di komen, silakan dibaca aja. Jadi anggap aja Kak Sasa nih kliennya, calon kliennya, kayak gitu. Silakan. Oke coba aku baca ya. Oke selamat malam, saya adalah, individu yang antusias dan memiliki passion terhadap pengembangan diri serta pertumbuhan orang lain. Sebagai orang yang strategis dan berorientasi pada solusi, serta memiliki pengalaman dalam program pengembangan Kaizen dan bersertifikat dalam pengembangan penjualan profesional, saya sangat ingin mendukung para pengusaha dan pemilik bisnis dengan tugas-tugas mereka seperti melakukan riset, mengidentifikasi dan membina prospek. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghemat waktu, mengembangkan bisnis mereka, dan fokus pada aktivitas inti mereka. Wujudkan semua, mari terhubung dan tumbuh bersama. Oke, itu aja, Kak. Keren banget. Gimana Kak Sasa sebagai Iya klien nih coba? iya, Kita role bagus play jadinya ya. iya, bagus ya. Jadi kalau aku lihat di sini, untuk apa, personality-nya itu ada di atas ya, jadi bagus sudah ditempatkan di atas. Kalau ternyata Kak Anton ini antusias dan passion-nya baik banget nih, kayak pedulinya sama orang lain dan juga terhadap diri sendiri gitu, baru kemudian dijabarkan, bagaimana dia bisa ngebantu klien dengan, personality yang dipunya gitu ya. Ini udah bagus sih, udah contoh pitching yang bisa diterapkan, tinggal nanti bahasa Inggris kan, karena biasanya klien kan in English ya gitu. Tapi buat Oh yang ya, lain oke. heeh, buat yang lain juga kurang lebih sama seperti itu ya. Heeh, jadi fokusnya lebih ke personality karena kan kita khususnya di sini lebih ke untuk yang, awal ya, pemula gitu. Thank you Kak Anton, keren banget. Oke, thank you, Kak Sasha ya. Jadi aku izin turun aja kali ya ke floor ya?
Oke, thank you. Ya boleh Kak Anton. Makasih banyak. Oke, yo, i Oke, jadi kayak gitu dari Kak Anton udah keren sih, udah, pitching-nya. Ini ada juga dan bener tadi kata Kak Sasa, karena kebanyakan klien kita memang calon klien itu dari luar, memang ya ditranslate ke bahasa Inggris jatuhnya nanti untuk present-nya. Kayak gitu ya guys ya. Ini ada Kak Julia ini udah, langsung full English dong. "Hi, my name is Julia. I'm a proactive, accurate, and flexible virtual assistant. I help businesses stay organized and efficient. I handle every detail with precision, adapt across time zone." Wah, ngeri juga ya adapt across time zone nih. Jam 3 pagi bisa berarti ya? And focus on client satisfaction through reliable, solution driven communication. Keren. Oke, mungkin masih banyak lagi, saya tidak bisa bacakan satu persatu ya, karena kita akan segera lanjut ke sesi selanjutnya. Diramaikan terus kolom komennya nggak apa-apa, biar kita bisa sama-sama belajar, apalagi ada yang mungkin yang sudah berpengalaman untuk pitching, jadi teman-teman yang lain juga bisa ikut belajar di sini, kita berproses bersama-sama. Oke, lebih lanjut kita buka saja untuk sesi Q&A, dipersilakan. Kak Sudrajat, oke, Kak Sudrajat, bisa naik ke panggung. Kemarin sempet naik terus hilang ya kayaknya ya? Turun sendiri atau gimana kemarin Kak Sudrajat? Oh, iya, Kak, kemarin itu karena sudah terjawab, jadi saya turun dari stage. Oh iya, oke oke oke. Jadi sekarang diberikan lagi kesempatan untuk Kak Sudrajat bertanya. Silakan Kak. Oh, baik, terima kasih, Kak. Ini, Kak, terkait dengan pengalaman, saya ingin menanyakan, untuk portofolio itu apakah sebaiknya kita dalam bentuk postingan, maksudnya itu platformnya apakah khusus spesifik hanya di Instagram saja, di LinkedIn saja, atau kita juga perlu sampai membuat semacam web gitu, Kak, yang berisi testimoni dan juga portofolio-portofolio yang sudah kita hasilkan. Seperti itu, Kak, kurang lebih, karena saya juga baru merambah-rambah dunia VR. Mohon maaf untuk pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama Kak, jangan dulu leave, stage-nya Kak, nanti Oke, siap, Kak. stay dulu aja Kak ya, oke. Kak Sasa, Ya. apakah perlu sampai bikin website? Oke Silakan Kak. oke. Kalau misalnya masih first timer sih, itu, kalau untuk website itu bisa jadi opsi, tapi kalau untuk first timer kita bisa mulai dari yang aku mention tadi dulu ya. Jadi kayak, bikin dari apa, entah itu Notion, entah itu, dari Canva gitu ya, dan kemudian nanti bisa masukkan juga di LinkedIn atau di, sosial media gitu. Itu dulu kalau untuk, first timer ya, karena kan kita baru mau mulai, bikin jejak digital ya. Tapi, biasanya kalau untuk web itu, bisa teman-teman pikirkan, tapi kan kalau namanya web itu kan ada banyak persiapan yang, mungkin belum menjadi fokus teman-teman dulu ya kalau untuk first timer gitu. Karena biasanya kalau kita cari klien misalnya di Upwork lah ya, kita bisa sesimpel, portofolio itu kita upload dalam bentuk PDF gitu, itu biasanya udah cukup kayak gitu ya. Kecuali memang, itu di luar Upwork dan memang, mereka minta kayak, "Coba link website dan lain sebagainya tentang diri kamu," kayak gitu. Tapi sejauh ini kalau masih first timer, yang ada di slide tadi itu udah cukup bisa menggambarkan portofolio teman-teman, bisa dipakai kayak gitu. Oke Kak Sudrajat. Halo Kak Sudrajat, gimana? Kalau ini, Kak, ada Oh, feedback, kalau misalkan itu kita buat link dan kita masukkan ke dalam Google Drive, jadi sekali klik bisa menampilkan semua portofolio itu apakah le lebih efektif atau mungkin kurang efektif, Kak, daripada dibanding kita posting di LinkedIn seperti itu? Mohon pencerahannya, Kak. Iya, itu juga bisa jadi salah satu opsi ya. Intinya kalau mau pakai website langsung juga boleh, tergantung kesiapan kamu sebenarnya. Kalau mau simpel-simpel dulu ya udah berarti tadi kayak pakai, apa namanya, Canva dulu gitu. Tapi kalau emang udah siap sampai ke sana ya lebih bagus gitu kan, karena jadi klien tinggal klik aja dan bisa dapat semua informasi. Cuma kalau link ini, kalau misalnya kamu pitching-nya di Upwork gitu ya, itu biasanya
hati-hati karena, biasanya kalau sebelum kontrak itu link itu tidak diperkenankan gitu ya, kalau misalnya udah ada apa, di dalam pesan atau room gitu ya, kayak gitu. Kecuali kamu taruh sebelum, pas saat kamu ngasih proposal gitu mungkin boleh. Dan perlu diperhatikan kalau di Upwork itu, dia sangat sensitif terhadap, apa ya, kita ngebagiin informasi kita di luar Upwork gitu ya, yang membuat klien bisa reach out kita mandiri. Jadi itu mungkin harus diperhatikan ketika nanti, ngasih portofolio kita ke klien, kayak gitu. Oke, baik Kak, terima kasih untuk Iya, insight-nya. oke, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Sudrajat untuk pertanyaannya. Sudah terjawab atau masih belum puas, Kak Sudrajat? Sudah Kak. Oke, terima kasih. Kalau begitu bisa dipersilakan untuk, leave stage ya, Kak, ya. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ini ada Kak Julia nih, pengen bertanya ya. Oke, kayaknya Kak Julia udah pernah nanya tapi ya udahlah. Oh, mau nanya lagi. Udah Silakan, lama. Kak, oke. Oke, Kak, apa namanya, aku cuman curious aja, apakah untuk kita yang first timer untuk sebagai VA itu hanya bisa melalui Upwork saja? Karena I believe Upwork is not easy gitu kan, to have the project gitu. Anyhow juga banyak banget yang memang sudah, apa ya, sudah jadi sudah langganan dengan Upwork gitu istilahnya ya, gitu loh. Menurut jadi kita musti selain dengan Upwork dan apalagi ya, Kak, ya? Karena kalau LinkedIn juga banyakan honestly aku beberapa kali, apply LinkedIn banyak yang, apa namanya, nggak ada jawaban kecuali untuk kayak yang untuk AI itu kayak di Willocalize atau Outlier, oke, masih bisa dapat gitu loh. Tapi kalau untuk yang perusahaan-perusahaan atau, entrepreneur yang butuh VA yang ada di LinkedIn itu susah sekali untuk dapatnya gitu. So, bisa nggak kasih, apa, insight ke kita-kita yang masih baru gitu loh, Kak? Iya, oke, bagus ya pertanyaannya ya. Kalau dari pengalaman pribadi karena memang sebenarnya, hitungannya aku terjun di VA itu juga first timer ya, Kak Julia ya. Oke. Menurut aku sejauh ini, platform yang memang, friendly banget untuk first timer ya memang Upwork gitu. Karena, apa ya, karena di situ dia kayak udah apa namanya, kita bisa ngebedain mana yang scam atau enggak, kemudian kayak, dari segi payment-nya udah, apa namanya, udah ter-secure lah kayak gitu ya. Karena kalau LinkedIn tadi bener kan, kemungkinan juga banyak scam di situ dan, platform-platform yang memang nggak ada, apa namanya, nggak ada, secure payment-nya itu juga bisa beresiko. Dan aku pun juga first timer dan, project pertamanya itu justru dari Upwork gitu. Jadi kalau di Upwork Oke. itu, eee, Heeh. yang perlu diperhatikan nanti adalah bagaimana cara kita bikin proposal gitu. Jadi mungkin kenapa nggak goal-goal, kita bisa nanti revisi proposalnya seperti apa gitu. Nanti ada sih sebenarnya materinya di lain kesempatan mungkin ya, Oke. atau nanti mungkin ada di kelas Veterinary Academy kayak gitu teman-teman, itu bakal diajarin. Mmm, Karena oke. kelihatan kok bedanya gitu ya, gimana cara kita menulis, pitching, menggunakan Upwork gitu ya, biar klien ini langsung nanti statusnya di Upwork itu udah view dan di-reply dan kita ada conversation dengan klien di situ, gitu. Aku I sih see, lebih oke. prefer, ke Upwork untuk pertama kali gitu. Oke, wah hanya Upwork aja ya? Nggak ada yang lain lagi ya, Kak, ya? Kayak Indeed, Indeed Iya, sih emang lebih lebih itu lebih sih ke susah ini ya, lagi sih. heeh, lebih susah lagi dan lebih ke job ini kan. Iya, betul. Oke, kalau gitu. Thank you, Kak Oke, Sasha. thank you Julia, iya. Oke, Thank thank you you. Kak Julia. Kak Zahra, oke coba naik ya ke panggung, kita berikan kesempatan Kak Zahra nih. Halo Kak Halo, Zahra. Iya, halo, akhirnya aku bisa akhirnya ada. bisa. Ya, Oke, bisa, on cam atau emang nggak bisa on cam nih kali ini? maaf saat ini saya belum bisa on cam, Oh ya udah, oke. Jadi ini mau pitching atau mau, tanya jawab sama Kak Sasa nih? karena sesinya sekarang tanya jawab, jadi saya mau nanya aja gitu ya, Bang. Oh oke, ya udah silakan. Saya pengen tahu nih, saya kan
bisa dibilang, baru-baru join VA juga dan pengen tahu, gimana caranya, biar nggak kayak down, terus kayak insecure lihat, orang-orang di tim kayak, "Oh, udah pada jago banget nih," gitu. Aku baru join, terus aku kayak nggak ngerti apa-apa banget gitu. Gimana ya caranya biar tetap percaya diri, terus bisa melakukan yang terbaik, bisa ngasilin yang maksimal dan, bikin klien puas gitu. Terima kasih. Oke, thank you Zahra, kamu nggak sendiri loh. Jadi aku nyemangatin kamunya adalah kamu nggak sendiri. Tadi kan buktinya banyak banget kan tadi di atas yang kayak, "Oh saya, kita semua, first timer," gitu ya. Jadi, caranya adalah kita di sini belajarnya bareng-bareng gitu ya. Jadi jangan jangan ngerasa sendiri, caranya adalah kamu, nganggep bahwa semuanya tuh sama kok start-nya di sini gitu kan. Bahkan mereka yang udah mahir-mahir pun itu juga tetap ada kok sama, tetap ada resiko ditolak klien, itu tetap ada. Mau yang pemula, mau yang mahir itu resiko itu tetap ada. Jadi, eee, intinya level semangatnya itu harus sama, karena kan semuanya itu berasal dari belum mulai dari nol ya, jadi dari nol yang sama, walaupun udah berpengalaman tetap waktu pas pitching ke klien juga, sama gitu ya. Intinya kamu, eee, biar bisa pede, coba aja kamu tuh tadi ya, cari dulu transferable skill kamu itu apa, karena dari situ kamu nanti akan, "Oh ternyata aku bisa ini loh," ya kan. "Ternyata aku bisa, manajemen waktu dengan baik, ternyata aku, bisa bookkeeping dengan baik." Nah dari situ kemungkinan akan menimbulkan pride kamu gitu ya. Nah, ditambah apa? Ditambah dengan, pengalaman yang akhirnya kamu ciptakan, gitu. Jadi mulai nih dari sekarang, coba-coba, cari-cari pengalaman dari bikin project sendiri, dijadikan portofolio. Nanti kalau itu udah terbentuk, pengalaman pribadi aku sih ya, karena aku juga pernah bikin personal project kayak gitu, kita jadi lebih pede untuk nge-pitching ke klien gitu. Tinggal tinggal apa ya, tinggal main di copywriting-nya lagi. Tinggal tinggal main di gimana cara kita mengkomunikasikan apa yang udah kita tulis di portofolio itu dikomunikasikan dengan baik untuk pitching ke klien, kayak gitu Zahra. Jadi jangan bersedih hati, bareng-bareng kita. Siap, terima kasih. Sudah terpuaskan dengan jawabannya, Kak Zahra? Iya, sudah terpuaskan, terima kasih. Dan sudah termotivasi? Iya, Iya, jangan, menganggap kita sendirian di sini, enggak, semua banyak kok, nggak cuma Kak Zahra sendiri yang ngerasa kayak gitu, dan juga ya semuanya sama, kita juga baru start kayak gitu, dan even pun udah ada yang udah pernah jadi virtual assistant, ya tetap beresiko nggak dapat klien juga, kayak gitu. Jadi tetap kembali ke kita sendiri. "Ciao Kak Zahra," tuh kata Kak Julia. Kak Marisa? Ya, oke Kak Marisa, silakan. Halo, Halo Kak Marisa. bisa kedengaran kan? Iya, bisa kedengeran Kak. Silakan Kak. Saya mau nanya nih, kalau di Upwork gitu ya, kalau misalnya, kita dapat, eee, ngelamar nih, diterima, terus udah discovery call gitu kan, tapi kliennya itu nggak mau kontraknya di Upwork gitu, maunya, kontrak, di luar Upwork gitu. Itu kemungkinan bahaya apa enggak? Gimana tuh? Karena kata dia kalau di Upwork, si kitanya kan emang dipotong ya, 10% ya, tapi, apa, dianya juga dipotong kata dia gitu. Jadi dia maunya di luar Upwork. Itu gimana tuh? Kalau untuk seperti itu memperjelas kontraknya bagaimana? Kayak gitu. Oke, kalau dari aku sih sarannya karena emang percakapan pertama di Upwork, ya kita harus, selalu lewat Upwork sampai kita kerja, sampai payment, gitu ya. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya first timer ya, Kak, karena kan, yang penting ada secure dulu. Kalau misalnya, anggaplah ini bukan dari Upwork, tapi dia mau, di luar Upwork gitu ya, kita bisa secure dengan Mhm, apa yang disebut dengan, agreement ya. Ya walaupun agreement ini, mmm, eee belum tahu juga sih apakah nanti cukup mengikat atau enggak gitu ya. Tapi yang di agreement ini yang perlu Kakak tekankan itu menurut aku adalah, periode pembayarannya gitu ya. Jadi kayak jangan misalnya karena kan kita nggak bisa ini ya, nggak bisa benar-benar memegang apa ya, janjinya klien kayak misalnya, "Aku baru bayar kamu sebulan deh," kita bayarnya
bulan setelahnya gitu. Bisa kita mintain dulu kayak, "Oh iya boleh tapi pakai DP," gitu kan. Untuk kita men-secure Mhm. hal-hal seperti itu. Itu nanti, sebenarnya ada juga pembahasannya itu kalau nanti kita ikut Virtual Academy ya terkait, kontrak itu ya. Intinya Mmm. kalau misalnya first timer dan memang dia udah komit dong harusnya kalau dia udah conversation pertama di Upwork ya kenapa harus keluar platform kayak gitu loh. Kan juga mungkin kita harusnya bertanya-tanya gitu kan, harusnya dia udah di Upwork berarti udah sepakat Kalau di dengan ininya. ini, Mhm, itu, beberapa pas lagi ikut Virtari ya, muncul, klien seperti itu. Tapi saya riset sih, emang perusahaannya itu valid gitu ya, eee, orangnya juga dia influencer juga, tapi maunya di luar Upwork gitu. iya, tapi nanti sebenarnya, kalau mau diakalin mungkin bisa, tapi nanti akan jadi resiko di akun Upwork kamu sih sebenarnya, karena kan nanti takutnya Upwork akan nge-flag ya, "Oh ini berarti kok udah nggak ada lanjutan percakapan, apa bener nggak nih nanti dia jadinya malah di luar Upwork?" Kayak gitu. Tapi Mmm. kalau memang kamu udah ngerasa, oh trusted, ya berarti tadi pakai opsi yang kedua tadi, kita bisa pakai agreement tadi. Tapi dengan catatan kamu harus hati-hati di akun Upwork-mu tadi, gimana cara kamu ngejawab ke kliennya, kayak gitu. Tapi tetap sih balik ke sarannya sih menurut aku tetap di Upwork aja, kayak gitu. Gitu. Oke deh, tapi nanti di Vertari diajarin ya, soalnya kan surat perjanjian agreement gitu kan, kita sama orang luar ya, kalau misalnya nggak kalau misalnya mau menuntut juga bingung caranya gimana Ya, gitu kan ya. mhm. Iya nanti ada di, eee eee, Virtual Academy sebenarnya ya, nanti coba ditunggu aja informasi terkait Virtual Academy ya. Oke, makasih Kak Sasha. Oke, sama-sama, thank you. Oke, terima kasih Kak Oke. Marisa, sudah terjawab ya. Iya, makasih. Oke, kemudian atas nama seluruh tim yang bertugas pada malam hari ini dan juga pemateri kita pada malam hari ini Kak Sasa, saya, mohon maaf apabila ada kesalahan ketika kami menyampaikan materi atau membawakan acara ini. Oleh karena itu kami pamit undur diri. Oke, terima kasih semuanya. Makasih, bye.